Let the fight begin! Di awal film memperlihatkan beberapa bandit dari luar negeri sedang memasuki negara Myanmar dengan menggunakan kapal kecil. Ternyata bandit tersebut ingin melakukan transaksi senjata kimia dengan seorang jenderal dari Myanmar secara ilegal. Diketahui senjata kimia itu bernama VX yang dapat menghabisi satu kota hanya dalam beberapa jam. They're nervous. Normal. Tangan kanan si jenderal yang bernama Epoy, ia pun mengatakan jika dirinya diperintah oleh sang jenderal untuk melakukan transaksi ini. Tapi sebelum membeli senjata VX, Epoy ingin mengujinya terlebih dahulu. Rupanya Epoy sudah menyiapkan seorang turis pemabuk untuk dijadikan kelinci percobaan. Lalu turis itu pun dimasukkan ke dalam kantung besar bersama dengan senjata VX yang mulai dikeluarkan dalam jumlah kecil. Ternyata hanya butuh beberapa detik si turis akhirnya koit dengan sangat mengenaskan. Setelah menguji senjata VX-nya, Epoy segera membayar para bandit itu lalu menyuruh mereka pergi dari Myanmar. Kemudian Epoy dan anak buahnya membawa senjata VX menggunakan mobil menuju sebuah tempat yang sudah ditentukan. Setibanya di sana, ini dia sang jenderal bernama Tiha, orang yang sudah mengutus Epoy untuk bertransaksi senjata VX. Di sini, Jenderal Tiha mengatakan kalau mereka akan segera menjual kembali senjata itu dengan harga berkali-kali lipat sebab sang jenderal mempunyai konsumen dari negara perang. Sir. Di waktu yang sama, di kantor CIA Amerika Serikat sedang melakukan rapat. Ternyata CIA selama ini sedang mencari senjata kimia VX yang teramat sangat berbahaya. Produksi senjata VX sudah berhasil dihentikan, namun di luaran sana masih ada orang yang menyimpan senjata VX yang tak lain senjata tersebut sekarang berada di tangan Jenderal Tiha. Lalu ketua CIA meminta kepada yang lain untuk segera melacak senjata VX dimanapun berada. Let's get busy, come on! Keesokan harinya memperlihatkan sebuah padepokan Muay Thai bernama Macan Mas. Ternyata padepokan tersebut milik Jenderal Tiha dan beberapa hari lagi akan diadakan sebuah turnamen yang sangat brutal. Untuk itu sang jenderal sampai menyewa pelatih lokal bernama Pak Coco demi melangsungkan turnamen nanti. Kemudian sang jenderal memanggil dua orang petarung untuk berlatih dengan jagoannya. Apabila dua orang petarung itu bisa mengalahkan jagoannya, maka sang jenderal akan memberikan sedikit hadiah. Setelah itu, semua orang di sana dikumpulkan lalu pertarungan pun dimulai. Hingga pada akhirnya jagoan si jenderal berhasil mengalahkan dua petarung itu dengan sangat mudah. Adegan berpindah lagi ke Amerika lalu memperlihatkan dua orang yang sedang bertanding di arena kickboxing. Setelah melakukan pertandingan panjang, seorang pria bernama Scott Chip berhasil memenangkannya. Diketahui Scott melakukan pertarungan kickboxing bukan untuk mendapatkan uang yang banyak, melainkan ia hanya sedang menyalurkan hobi. Di waktu yang sama, CIA kembali melakukan rapat karena ada sebuah temuan yang bisa mengarahkan mereka kepada senjata VX. Ternyata CIA berhasil mengetahui kalau di hari kemarin ada salah satu turis ditemukan tewas di negara Myanmar. Yang mana turis tersebut tewas akibat senjata kimia VX, yaitu turis yang sebelumnya digunakan untuk kelinci percobaan. Where? Myanmar, South Coast. Di dalam rapat itu juga CIA langsung curiga kepada Jenderal Tiha karena wilayah tersebut merupakan kekuasaan sang jenderal. Dead guy was a local drunk. Testing the merchandise. That's our theory.
Setelah melakukan rapat, pihak CIA segera menghubungi salah satu mantan agennya yang kini tinggal di negara Myanmar. Mantan agennya itu bernama Nick Buckley, ini orangnya. Nick dimintai tolong oleh pihak CIA agar mencari tahu tentang Jenderal Tiha termasuk bagaimana cara bisa mendekatinya. And customers don't care. I care. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Scott si petarung kickboxing yang sedang berlatih. Namun tak lama ponselnya berdering yang mana Scott dihubungi oleh pihak CIA. Scott diminta untuk segera datang ke kantor CIA karena ternyata Scott ini merupakan salah satu dari anggota CIA. I'll be right there. Sebelum berangkat, pelatihnya bertanya apakah Scott masih mau bekerja sebagai CIA atau mau fokus kickboxing. Scott menjawab kalau dirinya mungkin akan berhenti dari CIA karena selama ini ia selalu dijadikan sebagai data analis saja. Wouldn't quit. That's why number 2 in the U.S. Talk needs to about this, fight. right? Like We'll talk about it. later, like before 5. Hey. Setibanya Scott di sana, salah satu rekan analisnya bertanya kenapa Scott jarang masuk kerja padahal dulu ayah kandung Scott merupakan mesin tempur andalan CIA. Scott menjawab mungkin dirinya tidak akan bisa seperti sang ayah sebab Scott selalu dijadikan data analis saja. I think it's time you made a choice between. Setelah itu, Scott masuk ke ruangan ketua CIA karena ketua CIA memang ingin bicara dengan Scott. Awalnya, Scott ingin langsung mengutarakan niatnya yang akan berhenti. Namun belum sempat mengatakannya, ketua CIA menjelaskan jika dirinya memanggil Scott karena Scott akan ditugaskan di lapangan. Seketika, Scott mengurungkan niatnya untuk berhenti karena cita-cita Scott memang ingin menjadi agen lapangan seperti mendiang ayahnya dulu. Kemudian, ketua CIA menjelaskan mengenai mereka yang sedang mencari senjata kimia VX dan senjata itu dicurigai berada di tangan Jenderal Tiha dari Myanmar. Ketua CIA akan menugaskan Scott untuk turun ke sana dan mencari senjata tersebut. Bahkan, ketua CIA juga sudah melakukan kerjasama dengan salah satu orang bernama Pak Coco. Lalu, ketua CIA juga mengenalkan salah satu mantan agennya yang tinggal di Myanmar bernama Nick Buckley, dan Nick Buckley akan terlibat juga dalam misi ini. We believe we've located the VX nerve gas. What if I'm caught or killed? Setelah itu, Scott diberi sebuah jam tangan yang mana jam tangan tersebut bisa mendeteksi senjata kimia VX. Apabila nanti Scott sudah menemukan senjata VX, Scott tinggal menekan jamnya saja, maka pasukan tentara pasti akan datang dalam 14 menit. Mendengar itu semua, Scott bertanya kenapa CIA tidak langsung mengirim para tentara saja untuk menggerebek kediaman Jenderal Tiha. Ketua CIA menjawab tidak bisa karena mereka harus memastikan dulu apakah senjata VX memang berada di tangan si jenderal. Actionable intelligence. Adegan berpindah ke Pak Coco yang saat itu menemui Epoy tangan kanan si jenderal. Pak Coco memberitahu kalau petarung MMA dari Amerika yang diundang datang ke sini sedang mengalami cedera. Maka dari itu Pak Coco menyarankan agar mereka mengundang petarung kickboxing saja yang kemarin juara dan petarung tersebut adalah Scott. Diketahui kalau sebelumnya sang jenderal ingin mengundang 3 orang petarung dari berbagai negara untuk ikut tampil di acara turnamen padepokannya. Setelah itu, Epoy menemui sang jenderal untuk menjelaskan kalau petarung MMA mengalami cedera dan akan diganti dengan petarung nomor 1 di kickboxing. Sang jenderal yang tidak mau pusing, ia pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. You destroy him in the ring. Keesokan harinya memperlihatkan Scott yang kini telah tiba di negara Myanmar. Lalu ia pun langsung disambut oleh bapak-bapak utusan si jenderal. Bapak itu mengatakan kalau mereka harus mengendarai kereta selama 3 jam agar sampai di padepokan. Let's go. Okay. No, I got it. Okay. Di sisi lain, ketua CIA mulai memantau Scott lewat satelit yang dipancarkan dari jam tangan. Sebab setiap kali jam tangan itu ditekan, maka akan langsung terhubung ke kantor CIA. Singkatnya, ketika Scott sudah berada di dalam kereta, ia baru menyadari kalau di dalam kereta itu sudah ada petarung dari Cina yang sangat ahli dalam bela diri wushu. Bukan hanya itu, di belakangnya juga ada petarung dari Prancis yang terkenal begitu brutal.
Setelah turun dari kereta, para petarung langsung dijemput menggunakan mobil. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di padepokan Macan Mas, yaitu padepokan milik Jenderal Tiha. Kemudian masing-masing dari petarung diarahkan oleh para wanita menuju ke dalam. You could hand him your bags. Namun sebelum masuk ke dalam, mereka juga harus melewati penjagaan yang sangat ketat. Ketika Scott sedang diperiksa oleh penjaga, tiba-tiba penjaga itu mengambil jam tangan milik Scott. Awalnya si penjaga bersikuku ingin mengambil jam tersebut sebagai hadiah untuknya. Hingga Scott memberikan sejumlah uang dan akhirnya jam itu pun dikembalikan tapi tidak dengan ponselnya. But it's for your safety. Sure. Is this all Golden Tiger? Setelah menjalani pemeriksaan, Scott dibawa menuju ke arena latihan. Ia juga ditunjukkan yang mana Jenderal Tiha dan tangan kanannya, termasuk pelatih lokal yang kebetulan ada di sana, yaitu Pak Coco. Kemudian Scott dibawa ke kamar belakang karena disinilah Scott akan menginap sampai turnamen selesai. Right. 7. As you wish. Sore harinya, Scott diam-diam dibangunkan oleh Pak Coco. Di sini Pak Coco mengatakan kalau Scott seharusnya pergi berjalan-jalan di area padepokan untuk mencari senjata VX, bukan malah tidur. Mengingat Scott mempunyai jam tangan canggih pendeteksi senjata VX. Mendengar hal itu, Scott malah meminta Pak Coco untuk membawa jam tangannya saja dan Pak Coco yang mencari letak senjata tersebut. Pak Coco menjelaskan jika dirinya tidak bisa leluasa pergi di area padepokan, apalagi banyak penjaga yang selalu mengawasinya. Sementara untuk Scott, dia bisa leluasa pergi dengan berpura-pura ingin melihat sekitar. Lalu Pak Coco menyarankan agar Scott mulai berkeliling setelah Scott selesai makan malam. Underground's off hours. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Pak Coco yang pulang ke rumah dan ia sudah ditunggu oleh putrinya. Putrinya ini bernama Susan dan Susan bekerja di salah satu bar milik orang Amerika. Lalu Pak Coco menceritakan kekesalannya kepada Susan mengenai Scott yang seharusnya mencari senjata VX tapi malah asik tertidur. Yeah. An American kickboxer. We will know tomorrow. Now let's eat. Di sisi lain, Scott yang baru saja selesai makan malam, ia pun mulai menyusup ke area kediaman sang jenderal. Scott pun langsung menyeting jam tangannya hingga secara otomatis ia bisa dipantau oleh ketua CIA melalui satelit. Setelah menghindari beberapa penjaga, Scott malah tak sengaja menginjak serokan sampah yang membuatnya harus ketahuan. Lalu datanglah Epoy, tangan kanan sang jenderal yang langsung menyerang Scott. Sampai pada akhirnya semua penjaga berdatangan dan Scott pun mulai dipojokkan oleh mereka. Bersamaan dengan itu, Jenderal Tiha muncul untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Scott menjelaskan kalau dirinya hanya ingin berjalan-jalan untuk melepaskan penat, tapi anak buah sang jenderal malah menyerangnya. Mendengar hal itu, sang jenderal akhirnya menyuruh anak buahnya agar mengantarkan Scott kembali ke kamar. Thank you, General. Have a good night, Mr. Chief. Setelah Scott pergi, sang jenderal meminta Epoy agar terus mengawasi Scott karena siapa tahu Scott adalah mata-mata CIA. I don't believe in coincidences. Pagi harinya saat Scott mendatangi tempat latihan, ia pun ditawari minuman oleh seorang remaja. Dengan ramah, Scott pun menerima minuman tersebut dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Namun ketika remaja itu menawari minuman kepada petarung dari Prancis, ia malah marah karena tidak suka dengan minuman tersebut. Petarung dari Cina yang sempat terkena cipratan air, ia pun seketika menampar petarung dari Prancis dan hampir terjadi keributan. Untungnya mereka berdua dapat dipisahkan oleh para penjaga yang ada di sana. Tak lama dari itu, Scott didatangi oleh Pak Coco yang langsung meminta Scott untuk ke ruang ganti. Ketika sudah ada di ruang ganti, Pak Coco menanyakan tentang kejadian semalam karena tidak seharusnya Scott sampai ketahuan oleh para penjaga.
Scott menjawab kalau Pak Coco tidak perlu khawatir karena sang jenderal percaya jika malam itu ia hanya sedang berkeliling saja. Padahal sang jenderal sudah mulai mencurigai Scott. Kemudian Scott menjelaskan kalau ia yakin Jenderal Tiha tidak menyimpan senjata VX-nya di padepokan melainkan di tempat lain. Pak Coco yang mendengar itu, ia pun menyarankan Scott agar pergi ke sebuah bar pada malam ini. Siang harinya memperlihatkan konglomerat atau sultan dari Timur Tengah yang mendatangi padepokan. Sultan itu pun langsung disambut dan dipersilahkan menuju kediaman khusus milik sang jenderal. Di sini Scott yang melihat kedatangan mereka segera mengecek jam tangannya, tapi tidak ada reaksi apapun dari jam tangan tersebut. Kemudian sultan itu pun masuk ke dalam dan akhirnya bertemu dengan Jenderal Tiha. Ternyata sultan ini berniat membeli senjata VX dari sang jenderal untuk keperluan perang. Impressive setup you've got here. Special cultural exhibition. Singkat cerita, pada malam harinya Jenderal Tiha mulai mengumpulkan sebagian orang untuk memberi kejutan kecil untuk si sultan. Ternyata kejutan yang dimaksud adalah sebuah pertarungan Muay Thai yang akan dilakukan oleh 2 orang warga lokal. Setelah pertarungan itu selesai, sang jenderal menjelaskan kalau ini semua hanyalah permulaan karena pertarungan yang sesungguhnya akan diadakan besok. Di sisi lain, Pak Coco diam-diam meminta kepada Scott agar pergi ke sebuah bar di ujung barat dan sekaranglah waktu yang tepat untuk pergi ke sana. Namun hal tersebut rupanya disadari oleh Epoy dan anak buahnya. Hingga saat Pak Coco hendak keluar gerbang, ia pun langsung dihadang dan diminta untuk menghadap sang jenderal. Singkatnya, Pak Coco ditanyai mengenai untuk siapa Pak Coco bekerja dan siapa sebenarnya Scott. Rupanya sang jenderal sudah lama curiga kalau Pak Coco terlibat dengan CIA. Pak Coco tentu tidak mau mengaku, tapi sang jenderal mengatakan jika firasat dirinya tidak pernah meleset. Kemudian Pak Coco dihajar habis-habisan lalu kembali diinterogasi. Di sini sang jenderal mengancam akan menghabisi Pak Coco berikut dengan putrinya hingga Pak Coco mengatakan kalau sang jenderal adalah orang jahat yang seharusnya mati. Dari situlah sang jenderal semakin yakin kalau Pak Coco dan Scott adalah utusan CIA. Lalu sang jenderal menyuruh anak buahnya agar menyandra Pak Coco, sementara untuk Scott ia meminta kepada petarung jagoannya supaya Scott dihabisi di arena pertarungan saja. We'll take care of it, Nareem. You will pay for your karma. Di sisi lain, Scott sekarang berada di sebuah bar sesuai perintah dari Pak Coco. Lalu ia pun diajak kenalan oleh Susan karena kebetulan Susan adalah manajer di bar tersebut. Rupanya Susan sudah tahu siapa Scott dan ia juga mengatakan jika dirinya adalah putri kandung Pak Coco. Ketika Susan dan Scott sedang asik mengobrol, tiba-tiba di belakang mereka ada seorang turis yang berbuat rese. Melihat hal itu, Susan segera menghampiri turis tersebut dan meminta si turis untuk tenang. Namun si turis malah kembali berbuat rese hingga inilah yang dilakukan Susan. Ternyata Susan cukup ahli dalam bela diri karena ia menguasai sedikit ilmu Muay Thai. Tak lama dari itu, Scott didatangi oleh pemilik bar yang mana pemilik bar ini adalah Nick Buckley, yaitu mantan agen CIA yang tinggal di Myanmar. Kemudian Nick meminta Scott untuk masuk ke ruangannya. Di sini Nick menjelaskan kalau dulu ia merupakan rekan ayah Scott dan sering melakukan misi-misi berbahaya dengannya. Sayangnya ayah Scott sudah meninggal ketika sedang melakukan misi terakhir. Setelah itu Nick bertanya apakah Scott sudah menemukan senjata VX. Scott menjawab belum, bahkan Scott sudah pernah menyusuri padepokan tapi jam tangan canggihnya tidak menunjukkan apapun. Pada akhirnya Nick meminta Scott untuk menyerahkan jam tangan itu karena mulai besok dirinya lah yang akan mencari senjata VX di luar padepokan. Nick juga meminta agar Scott pulang saja ke padepokan supaya sang jenderal tidak mencurigainya. In the meantime, you do nothing.
Keesokan paginya saat Susan pulang ke rumah, ia dibuat kaget karena Pak Coco ayahnya tidak pulang hingga dirinya sadar jika penyamaran Pak Coco pasti sudah ketahuan. Setelah itu, Susan segera mendatangi Nick dan menceritakan tentang ayahnya yang tidak pulang. Nick mengatakan jika ingin Pak Coco kembali, mereka harus segera mencari senjata VX karena dengan begitulah Pak Coco bisa diselamatkan. Find the nerve gas. Well, I'm going with you. Adegan berpindah ke padepokan yang mana sang jenderal sedang berpidato di acara turnamen yang ia adakan. Ternyata saat itu petarung dari Prancis akan melawan petarung dari Cina. Sang jenderal menjelaskan kalau petarung dari Prancis adalah juara ilmu bela diri Savate. Sementara untuk petarung dari Cina, dia adalah juara ilmu bela diri Wushu. Kemudian pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, sang jenderal mengatakan kepada Sultan kalau acara ini ia adakan sebagai bentuk rasa hormat dirinya kepada si Sultan. Pada akhirnya, petarung dari Cina berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Di sela-sela waktu istirahat, sang jenderal mengatakan kalau senjata VX sedang diangkut dan mereka akan bertransaksi di markas kedua miliknya. Di sini, Jenderal Tiha juga meminta bayaran 2,5 juta dolar setiap satu buah senjata VX. Deal. We will take the 2 canisters. Sementara itu, di ruang ganti, Scott didatangi oleh Epoy tangan kanan sang jenderal. Scott langsung bertanya di mana Pak Coco. Epoy menjawab kalau Pak Coco sedang ada kepentingan keluarga, lalu Epoy meminta Scott untuk segera menaiki ring. Singkatnya, Scott akan bertanding melawan jagoan si jenderal. Hingga tak lama pertarungan pun dimulai. Ternyata di pertarungan ini, jagoan si jenderal yang sebelumnya diminta untuk menghabisi Scott, ia malah kewalahan menghadapinya. Walaupun beberapa kali jagoan si jenderal menyerang, tapi jelas Scott lebih unggul darinya. Sampai di suatu ketika, Scott mampu memojokkan jagoan si jenderal, tapi tiba-tiba waktu pertandingan dianggap selesai. Kemudian saat menentukan pemenangnya, wasit yang memang anak buah si jenderal dengan curang malah memenangkan jagoan si jenderal. Sultan yang melihat pertandingan itu, ia pun mengatakan kepada si jenderal kalau jagoan si jenderal seharusnya kalah. Too bad. I think the American won. Di sisi lain, memperlihatkan anak buah si jenderal yang sedang mengambil senjata VX dari dalam hutan untuk diangkut menuju ke markas kedua milik si jenderal. Sementara itu, Nick dan Susan rupanya masih berkeliling untuk mencari senjata VX melalui jam tangan pendeteksi. Sampai di suatu ketika, jam tangannya mulai berbunyi menunjukkan kalau senjata VX ada di sekitarannya. Lalu Nick dan Susan melihat mobil anak buah si jenderal dan dengan segera mereka berdua mengikutinya. Namun tak lama dari itu anak buah si jenderal menyadari kalau mereka sedang diikuti. Nick yang tidak mau membuat anak buah si jenderal curiga, ia pun meminta Susan turun untuk berpura-pura belanja. Setelah itu Nick yang melihat mobil anak buah si jenderal pergi, ia pun dengan segera mengejarnya sambil meninggalkan Susan. Tapi tak lama anak buah si jenderal turun dan langsung mengajar Nick termasuk merampok mobilnya. Susan yang sempat melihat hal tersebut dari jauh, ia pun segera membegal sebuah bajai untuk mengejar anak buah si jenderal. Sampai di pertigaan jalan, mobil yang mengangkut senjata VX belok ke arah kuil yang sudah tidak dipakai karena di kuil itulah markas kedua si jenderal berada. Sementara Nick dan mobilnya dibawa menuju arah padepokan. Adegan berpindah ke Scott yang sekarang berada di ruangan ganti. Scott mengatakan jika dirinya akan pergi meninggalkan padepokan dan Scott juga menjelaskan kalau di pertandingan tadi dialah yang seharusnya menang. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba So we will never know.
Singkatnya memperlihatkan Scott yang kini dikurung bersama Nick di kamar belakang padepokan. Nick sempat bercerita mengenai ayah Scott yang dulu tewas dalam misi. Ternyata ayah Scott tewas karena waktu itu ayahnya lebih memilih mati demi bisa menyelamatkan Nick. Nick sangat berhutang budi kepada ayahnya Scott dan ia tidak akan pernah melupakan hal itu. He died saving my life. Tak lama kemudian si jenderal masuk ke dalam lalu mengatakan kalau dirinya mempunyai kejutan untuk para agen CIA. Di waktu yang sama datanglah seorang dokter yang akan menghabisi Nick dan Scott menggunakan suntikan racun. Just relax. Setelah itu si jenderal berpesan kepada penjaga di luar supaya tidak pergi sebelum Nick dan Scott tewas dihabisi oleh sang dokter. Sementara dirinya akan pergi ke markas kedua untuk melakukan transaksi senjata VX. Beberapa menit berselang memperlihatkan Susan yang ternyata sudah berhasil menyusup ke padepokan. Ketika Susan mempunyai kesempatan, ia pun langsung melakukan hal ini. Tapi sayangnya Susan sedikit telat karena Nick baru saja disuntik dengan racun oleh si dokter hingga ia tidak bisa diselamatkan. Kemudian Susan hanya mengambil jam tangan milik CIA untuk diberikan kepada Scott. Lalu dengan terpaksa Susan dan Scott meninggalkan Nick. Tapi di waktu yang sama mereka berdua malah ketahuan oleh para penjaga hingga sempat terjadi keributan. Setelah berhasil kabur, Susan mengatakan kepada Scott kalau senjata VX mungkin ada di markas kedua milik sang jenderal. Dan Susan juga yakin kalau Pak Coco ayahnya disandra juga di sana. Oleh karena itu, Susan dan Scott memutuskan untuk segera pergi ke markas kedua si jenderal menggunakan bajai. Singkatnya, Scott dan Susan tiba di markas kedua milik sang jenderal. Ketika mereka mendekat ke arah mobil, tiba-tiba jam tangannya berbunyi yang menunjukkan kalau senjata VX memang ada di dalam mobil tersebut. Kemudian Scott meminta Susan untuk mengawasi sekitar sementara Scott akan membuka gembok mobilnya. Setelah menemukan obeng, Scott pun segera membukanya hingga ia berhasil menemukan senjata VX. Lalu Scott menekan jam tangan canggihnya yang membuat keberadaan Scott langsung terpantau di kantor CIA. Di waktu yang sama, Susan malah ketahuan oleh penjaga hingga terjadilah keributan. Untungnya Susan dibantu oleh Scott sampai mereka berhasil melumpuhkan para penjaga yang ada di luar. Kemudian Susan berencana untuk masuk ke dalam lewat jalur bawah sementara Scott akan masuk melalui jalan atas. Sementara itu di dalam markas, Jenderal Tiha hendak menguji senjata VX dan Pak Coco lah yang akan dijadikan kelinci percobaannya. Saat Pak Coco akan dimasukkan ke dalam kantung, tiba-tiba Susan muncul tapi dengan mudahnya Susan dapat dipojokkan oleh si Sultan. Pada akhirnya sang jenderal berencana untuk memasukkan Susan dan Pak Coco ke dalam kantung tersebut. Di waktu yang sama, mereka semua dikagetkan dengan satu anak buah si jenderal yang jatuh dari lantai atas. Ternyata itu adalah ulah Scott. Di sini Scott mengatakan kepada Sultan kalau si jenderal adalah seorang penipu. Bahkan si jenderal telah memanipulasi pertandingan yang seharusnya ia menangkan. Untuk itu Scott kembali menantang petarung andalan si jenderal untuk berduel dengannya. Apabila Scott menang, maka Pak Coco dan Susan harus dilepaskan, dan apabila ia kalah, maka Scott juga bersedia masuk ke dalam kantung. Awalnya si jenderal menolak tantangan itu, tapi untungnya si Sultan menginginkannya. Alhasil Jenderal Tiha tidak bisa berkutik dan terpaksa menerima tantangan. Di tengah pertarungan, Scott berhasil mengalahkan petarung si jenderal dengan menendangnya masuk ke dalam kantung bersama dengan si jenderal.
Lalu senjata VX disemprotkan ke dalam kantung dan disusul dengan para tentara CIA yang berdatangan sambil melemparkan granat asap. Alhasil, Sultan dan semua orang yang ada di sana berhasil ditangkap. Sementara si jenderal dan petarung andalannya yang berada di dalam kantung harus koit akibat senjata VX. Setelah kejadian itu, ketua CIA menghubungi Scott untuk mengucapkan terima kasih dan Scott akan kembali ditugaskan di tempat lain. Ketua CIA juga tidak lupa berterima kasih kepada Susan dan ayahnya, yaitu Pak Coco. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.